Pada video ini, kita akan melihat salah satu game terbaik dari Bobby Fischer pada tahun 1965. Lawan Fischer adalah Palbenko. Ketika itu, Fischer memulai dengan E4 dan Palbenko merespon dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Palbenko bermain dengan Morphy Defense A6, gajah mundur, lalu kuda F6. Fischer memilih varian rokade, membiarkan kuda makan pion. Akan tetapi, Palbenko tidak makan pion. Dia memilih varian gajah E7, persiapan rokade. Selanjutnya, benteng E1, dan Palbenko kembali menyerang gajah. Setelah gajah mundur, D6. Dengan demikian, gajah hitam punya dua opsi untuk berkembang, dengan cara fianchetto atau menyerang kuda. Di posisi ini, Fischer memilih mendorong C3. Langkah ini punya dua tujuan. Selain untuk mendorong D4, juga menjadi tempat bagi gajah untuk mundur apabila diserang oleh pion. Benko kemudian rokade, mengamankan rajanya. Lalu Fischer mendorong H3. Langkah profilaksis, mencegah gajah ataupun kuda menyerang. Di posisi ini, Palbenko memundurkan kudanya ke petak B8. Tujuan dari langkah ini adalah persiapan untuk mendorong pion C5. Fischer langsung mendorong D4, menantang pion center, dan Palbenko merespon dengan kuda B ke petak D7. Selanjutnya, Fischer membawa kudanya ke petak H4, bersiap untuk menyerang raja. Namun, Palbenko mengantisipasi dengan kuda B6. Apabila kuda berani menempati petak F5, kemungkinan besar kuda akan dimakan oleh gajah. Fischer di posisi ini memilih varian kuda ke petak D2, lanjut C5, tantangan pada pion center. Pion D makan pion C, lalu pion makan pion. Setelah itu, kuda F5 mengancam gajah. Palbenko menyingkirkan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa keduanya masih cukup seimbang. Palbenko kemudian menempatkan menteri di petak C7 untuk menjaga pion, dan Fischer memilih memainkan langkah yang begitu agresif. G4. Langkah ini memang memperkuat pion-pionnya, tetapi pertahanan raja sangat terbuka dan terlihat menakutkan. Akan tetapi, Fischer adalah pecatur yang sangat luar biasa. Tentu saja, dia punya tujuan di balik langkah ini. Permainan kemudian berlanjut. Palbenko mendorong H6, sebuah langkah profilaksis jangka panjang, menjaga petak G5. Lalu Fischer lagi-lagi memainkan langkah berani, H4. Dengan sengaja Fischer mendorong pion-pion depan raja untuk menyerang. Sebuah langkah yang sungguh nekat. Palbenko kemudian menyerang gajah. Gajah mundur C2, lalu kuda H7, memberikan tekanan pada pion. Oleh karena itu Fischer memainkan kuda F3, selain mengancam pion hitam, juga untuk menjaga pion H. Ini langsung dijawab dengan F6, memperkuat pion. Fischer kemudian memundurkan kudanya kembali ke petak D2, karena gajah sudah tidak bisa menyerang pion. Lalu, benteng A ke petak D8 memberikan shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri F3. Di posisi ini, Palbenko menyerang dengan H5, memberikan Fischer sebuah pion. Bobby Fischer mengambil pion itu. Dengan demikian, lajur game menjadi setengah terbuka. Selanjutnya, Palbenko menempatkan kuda di petak D5, bersiap untuk masuk ke petak outpost.
Fischer merespon dengan kuda E4, menjaga petak itu jika ditempati oleh kuda. Palbenko tetap menempatkan kudanya di petak F4, lalu gajah makan kuda. Sesuai dengan teori, apabila ada perwira aktif lawan yang menyerang pertahanan, maka kita harus menukarnya dengan perwira pasif. Bobby Fischer menukar gajahnya yang dari awal pasif dengan perwira aktif lawan. Sebuah teknik middle game yang harus kita pahami. Dengan pertukaran ini, serangan Palbenko untuk sementara berhasil dipatahkan dan Fischer masih memegang inisiatif untuk menyerang. Palbenko kemudian tentu saja memakan gajah dengan pion. Hal ini membuat Mentri tertutup akses untuk menyerang. Untuk sementara, pion ini dijadikan tameng oleh Fischer. Selanjutnya Fischer menggeser raja ke petak H1, bersiap untuk menempatkan benteng di lajur G. Palbenko langsung menghindarkan raja ke petak H8. Selanjutnya tentu saja benteng G1 menekan pion, lalu benteng menjaga pion. Selanjutnya benteng G6, persiapan menyusun benteng lainnya. Palbenko kemudian membawa gajahnya aktif ke petak D6. Ini sekaligus membuka proteksi Mentri pada pion G7. Namun Fischer tetap melanjutkan rencana benteng A ke petak G1. Kemudian gajah mundur untuk bertahan. Di posisi ini Fischer memainkan langkah H6. Langkah yang sangat penting untuk membongkar pertahanan hitam. Apabila pion makan pion, tentu saja benteng G8 skakmat akan terjadi. Tentu saja Palbenko tidak akan membuat kekonyolan seperti itu. Di posisi ini Palbenko menempatkan menterinya di petak E5, mengancam pion. Dan Fischer memainkan menteri G4, tetap menjaga pion. Setelah itu, benteng D ke petak D7. Palbenko betul-betul dipaksa untuk bertahan. Fischer merespon hal ini dengan mendorong F3. Setelah itu, gajah C5 menyerang benteng, lalu Fischer menukar kuda dengan gajah lawan. Setelah menteri makan kuda, Fischer kemudian memakan pion. Benteng makan benteng, pion makan benteng, skak. Raja kemudian menyingkir ke petak G8. Bobby Fischer kemudian menempatkan menterinya di petak G6, memberikan ancaman skak yang sangat berbahaya. Apabila ancaman ini direspon dengan asal-asalan seperti menteri E3 misalnya, maka hitam akan terkena skakmat. Diawali dengan menteri makan kuda, skak. Setelah raja makan menteri, pion promosi. Raja terpaksa ke petak H6, lalu menteri G6. Skakmat pun akan terjadi. Oleh karena itu, Palbenko merespon dengan benteng D8. Di posisi ini, Fischer memainkan gajah E4, mengaktifkan gajahnya untuk menyerang. Palbenko kemudian memundurkan menteri ke petak C8. Dia mengira semuanya akan baik-baik saja. Namun, di posisi inilah Bobby Fischer memainkan langkah brutal dan brilian. Silakan pause sebentar untuk temukan langkah itu. Apabila kalian berhasil menemukan langkah menteri E8, maka kalian sudah selevel dengan Bobby Fischer. Ini adalah langkah brilian yang sungguh luar biasa. Setelah langkah ini, Palbenko langsung menyerah. Raja Hitam sudah tidak bisa kemana-mana. Hanya ada dua langkah yang mungkin bisa dimainkan oleh Hitam. Apabila kuda mundur untuk menutup skak, maka pion makan kuda promosi. Setelah raja lari, menteri H8, skakmat. Kemungkinan kedua adalah benteng makan menteri. Namun, gajah D5, skak. Benteng terpaksa menutup skak. Setelah itu, gajah makan benteng. Kembali skak.
dan menteri terpaksa makan gajah. Kemudian pion makan menteri. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong F5, mencoba untuk mengaktifkan kuda, tetapi E7. Apabila raja naik, maka pion akan promosi, dan apabila kuda F6, maka benteng G6 berupaya untuk menghilangkan kuda. Apabila raja coba untuk mendekati benteng, maka pion promosi. Setelah kuda makan menteri, pion promosi skak. Hitam akan dihajar dengan sangat mudah. Dan apabila di posisi ini kuda mundur E8, maka hitam terkena zugzwang. Putih akan mendorong H5. Langkah apapun yang dimainkan hitam akan merugikannya. Dia bisa mendorong B4, tetapi H6. Setelah B3, H7, skak. Raja makan pion, maka pion promosi. Jika raja F7, maka pion tetap promosi. Setelah itu, raja mungkin bisa makan pion, namun menteri kedua putih akan hidup. Hitam kembali akan dihajar habis-habisan.